Banyak yang mempertanyakan dan juga sanksi terkait dengan langkah pemerintah menangani penanganan virus corona atau COVID-19 yang ada di Indonesia, termasuk bagaimana pola komunikasi dan distribusi informasi yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat. Kita akan bahas malam hari ini melalui sambungan telepon sudah ada Dr. Firman Kurniawan, pemerhati budaya dan komunikasi digital. Pak Firman, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany. Oke, kita sudah sampai di tahap yang sekarang, tapi coba saya mau lihat apa penilaian atau review Anda dari awal sejak kasus corona ini menjadi perhatian publik di Indonesia. Bagaimana sebenarnya pola komunikasi, kemudian transparansi informasi pemerintah dari awal? Range nilainya makin kesini makin membaik atau sebaliknya, atau mungkin dari awal udah serampangan, udah nggak jelas? Sesungguhnya semakin kesini semakin baik Mbak. Sejak Pak Jokowi mengumumkan adanya 2 positif terkena COVID-19, kemudian menunjuk juru bicara pemerintah, kemudian juga mengeluarkan protokol untuk penanganan COVID-19, itu adalah langkah-langkah yang cukup tepat diambil, walaupun sedikit terlambat. Kalau kita lihat peristiwa pertama terjadi di China itu akhir tahun 2019, mestinya kita bisa belajar dengan penyebarannya yang begitu cepat, kemudian juga keluar dari China begitu cepat, kita perlu mengantisipasi dan menyiapkan tadi protokol-protokol tadi. Nah, tetapi kita baru setelah ada yang positif, kemudian bertindak. Nah, di sini mungkin akhirnya menimbulkan masyarakat itu mempunyai informasi yang sudah cukup banyak, kemudian pemerintah baru memulai, itu ada imbalan komunikasi. Sehingga selalu dibanding-bandingkan. Apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, statementnya bahwa kita tidak perlu panik, pemerintah sudah siap menangani dan sebagainya, dibandingkan dengan bagaimana negara lain melakukan penanganan virus tersebut. Nah, ketika tidak sama menjadi pertanyaan. Jadi sebetulnya bagaimana keseriusan pemerintah ya, kan? Ya. Bagaimana keseriusan pemerintah? Tapi artinya begini Pak Firman, ada pepatah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan Anda menyebutkan sebenarnya semakin kesini semakin membaik. Artinya Betul. Kalau Anda melihat membaiknya ini di era 2 Maret ketika Presiden mengumumkan ada 2 warga Indonesia yang positif mengidap virus corona, artinya penyelamatan Presiden. Apakah perlu seorang Presiden sendiri yang mengumumkan? Kita tahu itu ada di bawah kendali Menteri Kesehatan kan? Perlu sekali, karena sebelum pengumuman tersebut kita bertanya-tanya. Negara lain termasuk yang sangat dekat dengan Indonesia sudah terkena, kita belum terkena. Dan kemudian waktu itu kalau kita ingat Pak Menkesnya sangat tenang. Kita mendapat anugerah Tuhan dari Tuhan Yang Maha Esa, terhindar. Oke, kita tidak menyesali dengan anugerah tersebut, tetapi mestinya sebagai otoritas kesehatan juga menjelaskan kenapa kita bisa kebal. Nah, ini perlu rasionalisasi bagi publik. Nah, ketika hari ini sudah semakin serius, tetapi tadi informasi yang ada di masyarakat sudah lebih advance, masyarakat selalu membandingkan. Sehingga kalau menurut saya problemnya hari ini bukan pemerintah sudah bekerja keras, bukan pemerintah sudah menyediakan informasi yang intens, tapi jangan-jangan problemnya adalah pemerintah kurang dipercayai sebagai otoritas yang memberikan informasi oleh publik. Sehingga publik selalu membandingkan tadi dengan apa yang dilakukan oleh negara lain. Katakanlah misalnya Italia hari ini sudah menutup negaranya untuk keluar dan masuk negara tersebut. Padahal kalau kita lihat misalnya dari sisi kesehatan dan sebagainya mereka lebih maju. Nah, Indonesia apa yang dijadikan sebagai strategi sehingga kita cukup masih tenang saja. Apakah kita ini benar-benar sudah siap atau menutupi kasus yang sebetulnya hanya diketahui beberapa pihak, misalnya seperti itu. Jadi masyarakat perlu diyakinkan, ini problemnya adalah problem kepercayaan publik. Problemnya adalah kepercayaan publik terkait dengan trust masyarakat ya. Dari hulu ke hilir kita lihat bagaimana Anda menelaahnya. Artinya gini, ketidaktransparansian pemerintah dalam membuka penanganan virus corona di Indonesia
ini juga yang akhirnya berujung pada social panic di masyarakat. Betul. Artinya Ya. banyak orang yang di tanggal 2 Maret kemarin atau mungkin Anda juga melihat dan mengalaminya sendiri, panic buying, tidak hanya menyetok logistik makanan, masker, hand sanitizer, semuanya lah ya di tanggal 2, 3, 1 sampai dengan 3 hari pertama, bahkan sekarang juga masih agak kesulitan kan. Ini Betul, akhirnya berujung betul. pada panic buying dan juga social panic. Ini juga akhirnya karena tidak hanya ke simpang siuran informasi ini, tapi juga mungkin kita lihat pernyataan atau statement yang di luar masuk akal, di luar rasional. Misalnya seperti penanganannya dengan melalui doa kunut, atau dengan nasi kapau, atau dengan susu kuda liar, itu juga salah satu yang menyumbang itu. Ya, jadi problem hari ini bukan kekurangan informasi, tapi justru informasi yang begitu banyak. Jadi kalau era sebelumnya kita menjadi tidak pasti karena kurang informasi, hari ini kita menjadi tidak pasti karena informasi itu begitu cepat berubah, begitu membanjiri jagat media sosial, publik tidak mempunyai pegangan. Nah, jadi di sini perlu ada otoritas yang tampil memberikan informasi yang sahih dan kemudian dipercaya oleh publik. Nah, kalau saya sarankan adalah pemerintah perlu membentuk satuan tugas misalnya untuk memantau trending topik yang ada di publik, apa keresahan-keresahan publik kemudian dijawab. Misalnya saja saya sering mendapatkan pertanyaan, kalau orang di Singapura dinyatakan positif, itu ada narasinya di mana dia kena habis mengunjungi tempat apa saja, itu dianggap perlu. Kalau di kita kan tidak. Nah, publik Indonesia membanding-bandingkan. Yang mana yang benar? Nah, ini perlu ada sebuah statement yang tunggal. Jadi statement yang tunggal ini diperlukan untuk menggerakkan publik ke arah yang sama. Nah, ini sekarang di satu sisi kita dengar ada subsidi untuk pariwisata dan sebagainya, untuk mengundang turis dan sebagainya. Tapi di satu sisi Car Free Day dihentikan. Nah, ini jadinya seperti apa? Publik menjadi bingung dengan informasi atau policy yang kadang-kadang berbeda arah seperti itu. Pak Firman, terakhir artinya gini, banyak yang masyarakat atau publik pun juga menganggap bahwa pemerintah seakan tidak belajar dari reaksi statement-statement di awal yang akhirnya membuat kesangsian di masyarakat. Masyarakat sanksi apakah pemerintah betul sigap atau gagap menangani penanganan virus corona yang ada di Indonesia. Kita lihat dengan pernyataan dari Menkes terkait dengan doa yang bisa menjauhkan kita, itu kan memancing reaksi. Apakah perlu artinya orang-orang yang ada di top pemerintahan seperti Menkes yang punya kendali kuat untuk menangani kasus ini, kemudian Wakil Presiden dengan statement susu kuda liar, kemudian ada juga nasi kapau. Pentingkah orang-orang seperti ini gitu untuk mengeluarkan statement yang hanya memancing kesangsian masyarakat sendiri? Justru itu yang menyebabkan informasi atau kepercayaan terhadap informasi yang dikeluarkan pemerintah hari ini menjadi defisit, Mbak. Jadi informasi-informasi yang tidak perlu, yang justru tidak menenangkan, tidak memberikan kepastian kepada publik, itu tidak perlu diobral kalau menurut saya. Sekarang jadi obral informasi banget ya? Ya, tampaknya menenang-nenangkan supaya publik tidak panik, tetapi bukan dengan cara yang seharusnya dikeluarkan oleh otoritas kesehatan atau mereka yang membutuhkan argumentasi rasional seperti itu. Ya kita harapkan ke depannya artinya ini perjalanan kemungkinan pasien-pasien ini masih akan terus bertambah, kemudian penanganannya juga akan berkembang lagi. Kita harapkan kita mendengarkan komentar, informasi yang masuk akal, yang rasional ya Pak Firman ya. Betul, baik. Seperti yang dibuat oleh WHO misalnya bekerja sama dengan Google, dengan penyelenggara-penyelenggara media sosial, mereka memastikan bahwa informasi yang keluar dari WHO lah yang nanti akan muncul paling atas ketika publik mencari informasi tentang hal tersebut. Nah, rasanya Indonesia juga perlu menunjuk sebuah otoritas yang dipercaya oleh publik dan kemudian informasi dilewatkan lewat lembaga tersebut atau institusi tersebut. Semoga statement saran Anda didengar oleh pemerintah malam hari ini. Terima kasih Pak Firman Kurniawan sudah bergabung dengan Si Indonesia Connected malam hari ini.